Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Yalasena? Senang sekali bisa kembali hadir di Bincang Yalasena. Seperti biasa, kita bakal ngobrol, berbagi cerita, dan pastinya mengambil ilmu dari narasumber keren kita hari ini, Bapak Endang Oyib, seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut yang sukses di Transmigrasi Angkatan Laut Lampung dalam mengembangkan perikanan, pertanian, peternakan, dan selain kesibukan ini, beliau juga dipercaya menjadi Ketua Rayon PPAL Kimal Lampung. Untuk itu, marilah kita sapa Bapak Endang Oyib. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Bang. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami akan menanyakan sebagai seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut, Iya Bu. bagaimana perjalanan karir Bapak? Bapak selama berdinas di TNI Angkatan Laut. Silakan. Ya. Alhamdulillah kami bertugas di Angkatan Laut sampai dengan finish dan sukses menjalankan tugas selama 32 tahun. Alhamdulillah. Dan saat kita menjelang mau pensiun, berangan-angan ingin kembali ke daerah dengan suasana yang di desa, halaman luas, di situ tersaji ada ternak, ada angsa, ayam, bisa kambing dan segala macamnya. Itu sesuatu hal yang kita dambakan hal itu. Iya, iya Pak. Sebelum memasuki purna tugas, memang Bapak sudah merencanakan hal itu dan Bapak sudah dapat mencapai hal itu. Alhamdulillah, memang setahun menjelang purna tugas itu angan-angan kemana gitu. Ternyata memang ada fasilitas dari Angkatan Laut sendiri menyediakan fasilitas, yaitu melalui Transal. Kebetulan saat itu menjelang 1 tahun itu ada pendaftaran. Oh, ya? Maka langsung nggak nunggu lama, nggak menunggu besok, langsung saya permohonan. Itu alhamdulillah sampai saat ini apa yang saya cita-citakan terwujud. Gitu aja. Alhamdulillah. Ya. Bidang pertanian apa yang Bapak ambil? Kebetulan emang di sini wilayahnya adalah 80% itu tanamannya itu budidayanya rata-rata singkong. Oh ya. Jadi ya di bidang itulah. Kemudian untuk sampingannya kita juga alangkah ininya pelihara kambing gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah dari kambing itu sebagai bagi celengan dan membantu kami dalam membantu menunjang kehidupan kebutuhan kita sehari-hari. Iya. Saya kira itu. Ya. Ya. Bagaimana manajemen yang Bapak buat untuk pembibitan, untuk pupuk, pakan ternak, pemeliharaan, dan pemasarannya? Saya kira kalau untuk budidaya pertanian, khususnya singkong, jagung, untuk singkong itu sendiri kan sangat mudah, tidak diperlukan pembibitan yang spesifik gitu Bu, Iya. yang khusus. Jadi ya asalkan kalau singkong ya asal tancap aja istilahnya sudah jadi dan melimpah itu bahan bakunya. Kecuali kalau jagung kita memang kadang-kadang dapat bantuan dari Dinas Pertanian itu secara rutin 6 bulan sekali itu kami dapat bantuan untuk bibit-bibit jagung. Oh, iya. Nah, kemudian kalau hanya untuk ternak ya kami lokalan aja. Kita lokalan itu nanti kita juga pembibitan lokal, enggak yang jenisnya itu jenis kambing kacang gitu yang laku di seputaran lokal sini. Soalnya kalau kita melihara jenis PE, Brur atau itu tuh di sini nggak laku. Jadi iya. kurang, hanya memang kelasnya beda. Iya. Kami kelas-kelasnya yang kambing kacang aja, kambing kacang kecil. Oh, iya. Dan itu berkembang biaknya sangat cepat sekali. Iya. Ya. Saya kira Kalau itu
peralatan pertanian. Untuk peralatan pertanian kami juga alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah daerah, Ya. juga dari pusat juga dapat. Kami sudah dapat Alhamdulillah. traktor itu ya, traktor untuk bajak Ya. itu dapat. Kemudian juga perontok jagung juga dapat. Ya. Kemudian juga alat-alat untuk pembuatan pupuk organik cair itu. Ya. Alhamdulillah kami dapat bantuan dari gubernur. Bahkan baru seminggu yang lalu kami ditinjau oleh Bapak Gubernur. Alhamdulillah, Ke sana kita buat. Ya, saya kira kalau hal-hal seperti itu asal kita bermitra kerjasama dengan Dinas Pertanian, insya Allah diperhatikan. Diperhatikan, Iya. ya, Pak. Apalagi dengan program Bapak Presiden yang sekarang, Bapak Prabowo, itu sektor pertanian khususnya di padi, harganya kan udah dipatok Rp6.500 itu standar. Hanya saja untuk produksi singkong untuk di saat ini memang sangat melemah kondisinya, karena tidak tahulah itu. Kami hanya sekedar bertani, itu kan kebijakan dari pemerintah, kami tidak tahu itu kenapa seperti itu. Cuman untuk singkong itu sendiri kami memang tanam selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan 9 sampai setahun, baru kita bisa cabut, kita produksi, dan kemudian kita jual ke pabrik. Ya, kita jual ke pabrik, di sana pabrik tapioka. Jadi kami menanamnya itu singkong itu hanya jenisnya singkong racun lah, katakan gitu ya. Jadi singkong pahit itu. Jadi bukan singkong untuk konsumsi. Biasanya pada singkong kalau kita cabut itu kan langsung kita rebus, kita makan bisa. Kalau itu enggak bisa. Pahit. Jadi khusus untuk konsumsi pabrik. Oh iya. Hanya bisa diproses setelah jadi tapioka, baru kita bisa makan. Gitu. Jadi ya tidak muluk-muluk ya, seperti itu berjalan begitu aja kami di sini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kami sudah di sini udah hampir 10 tahun. Alhamdulillah. Ya bisa bertahan. Tuh. Kalau untuk pertanian dan peternakan dari sumber daya manusia, apakah Bapak merekrut karyawan atau bagaimana? Saya kira enggak, kita kan enggak, volumenya enggak terlalu luas. Kita hanya mengelola apa yang kami diberikan oleh pemerintah, khususnya TNI Angkatan Laut. Kami punya hanya 2 hektar. Jadi 2 hektar itu harus kita kelola sendiri, kemudian kita kerjakan sendiri, kita manage sendiri. Hanya saja karena kita traktor kan, traktor mungkin kita menggunakan tenaga orang lain hanya untuk operatornya. Kemudian pada saat penanaman jagung itu kan harus membutuhkan orang lebih banyak, baru kita minta bantuan orang lain, kita upas sesuai dengan harian kita. Itu aja. Kalau tidak ada manajemen khusus untuk menangani pertanian kami, karena skalanya masih perorangan gitu, masih perorangan, belum ke CP atau PT belum. Baik, Bapak. Untuk sumber daya manusia kita di sini memang ya seperti itulah, nggak terlalu ini ya, karena pada dasarnya di sini pada umumnya gitu ya hanya bertani singkong saja. Jadi dikerjakan sendiri, dikerjakan sendiri, olah sendiri, makan sendiri ya gitu. Bagaimana Bapak menjaga semangat dan sejauh mana peran serta keluarga di dalam usaha Bapak ini? Alhamdulillah kita memang kalau semangat ya yang jelas harus kita jaga terus, yang jelas sabar ya. Sabar dan sabar menangani segala risiko. Sabarnya kita kan 32 tahun hidup di hiruk pikuk di tengah kota, kita bertugas di kota, walaupun kita juga pernah dinas operasional jauh, tapi kan ya bekal kita semasa kecil dulu dari orang tua, memang orang tua kebetulan petani juga. Ya alhamdulillah itu menjadi bekal kami. Jadi untuk menjaga semangat ya tetap sabar gitu aja. Lain daripada itu enggak ada. So di sini situasi kondisinya kan memang jauh ke perkotaan, kemudian ya sangat sepi lah. Sepi sekali. Kalau kita nggak bertahan sabar ya semangat nggak akan terjaga situ. Ya itu tentunya merupakan pembelajaran ya Pak untuk kita melatih sabar ya Pak. Iya, melatih kesabaran. Karena kita kan sehariannya kita berdinas selama bertugas kan ya kita bisa tahu sendiri lah seperti itu. Tapi begitu kita
jatuh bermasyarakat, bersosialisasi masyarakat, kita harus segera menyesuaikan dengan masyarakat. Kalau enggak bisa menyesuaikan dengan masyarakat, ya kita juga terlindas, kita pasti nggak betah. Iya. Ya, itu. Iya, Pak. Ya. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan untuk motivasi anggota yang akan memasuki purna tugas. Ya. Silakan. Saya kira kalau pesan-pesan untuk bagi teman-teman yang mau menjelang purna tugas, kalau memang ada kesempatan untuk mengikuti program Transal, kalau memang dibuka oleh Angkatan Laut kembali, nanti pendaftaran kalau memang ada silakan ikuti. Ya memang modalnya harus tabah dan sabar gitu aja, karena ya itu 10 tahun, 5 tahun masa tunggu. Ya. Insya Allah tidak lama, dan itu udah saya buktikan dengan mengikuti segala kegiatan atau kita langsung bercampur baur dengan masyarakat, terasa kita tidak kesepian lagi, tidak ada kesepian. Gitu. Iya, Pak. Jadi tetap semangat, ayo kita sukseskan program Angkatan Laut khususnya untuk Transal. Insya Allah Siap. kalau kita dengan nekat dan pasti berhasil. Iya. Apa harapan Bapak dan visi Bapak 5 sampai 10 tahun ke depan? Ya kalau harapan ya lingkungan, ya kita lingkungan, karena memang lingkungannya seperti ini. Harapan ya minimal infrastruktur jalan yang untuk kemajuan perekonomian masyarakat kan, sehingga hasil bumi kita angkut keluar gitu bisa lancar. Ya, karena harapan kita gitu. biar bagus ya Pak. Jadi insya Allah kalau dengan itu ya pasti semua berjalan dengan baik lah. Yang penting infrastruktur aja, jangan lain-lain, kita bicara lain-lain apa semua. Yang penting infrastrukturnya bagus, insya Allah semuanya akan mengikuti semua. Jadi saya kira itu untuk motivasi ke depan, ya terus berkarya sehingga sisa umur kita yang tersisa itu bisa dimanfaatkan atau bisa ditularkan kepada teman-teman kita atau yang di luar Angkatan Laut gitu. Ya itu karena kita kan ada hal-hal yang mereka tidak mampu, kita bisa bisa tularkan. Ya intinya saya bagaimana ilmu yang saya punya bermanfaat untuk orang lain. Udah itu aja, saya nggak berpikir apa gitu. Termasuk saya juga giat di PPL, nggak mempertikan apa-apa lain. Yang penting saya di saudari, ya oke siap, saya laksanakan aja. Udah nggak berpikir. Yang penting ilmu yang saya punya, ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Jadi beramal ilmu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak di sela-sela kesibukan Bapak sebagai Ketua Rayon PPAL Kima Lampung. Dan telah berhasil sebagai usaha pertanian dan peternakan. Terima kasih Bapak, semoga usaha Bapak terus maju. Amin. Dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Endang Oyib. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Terimalah salam kami dari PPAL, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Adi Dharma Purnawira. Baiklah, kita sudah berada di perkebunan milik Bapak Endang Oyib. Pemirsa Bincang Jalasena, kita akan berbincang mengenai perkebunan jagung yang Bapak Endang Oyib miliki. Silakan Bapak untuk menjelaskan bagaimana Bapak menanam ini dan berapa bulan Bapak bisa memanen dari hasil ini. Ya ini dia jagung kita. Dia usianya adalah 45 hari. 45 jarang 50 hari baru masa bunga. Ini adalah jenisnya sumo. Jenis sumo ini adalah jenis sumo. Ini tanda-tanda jagung tumbuh dengan murni adalah gini. Batangnya pipih, tidak bulat tapi pipih. Ini menandatangan bahwa jagung ini sempurna. Pembukaan dengan sempurna, dan ini juga udah 2 ini. Nanti pada usia 65 ke sana kita sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam karena itu sedang masa pembungaan. Ya tidak boleh. Nanti kalau sudah 100 hari lewat 10 hari itu dalam masa panen.
Sekarang 65 sampai 70 adalah masa panen baby cornnya ini, nanti kita panen. Iya. Jadi kita buang-buangin, kalau yang 2 atau yang 3 kita sisa kita supaya tumbuh lebih normal. Karena untuk jagung usianya hanya 110 hari. 110 hari, 110 hari udah bisa panen. Iya. Ini jagungnya bukan jagung mais ini. Iya. Ini jagung untuk bahan baku pakan Pakan ternak. Pakan ternak. Iya, Bapak. Kita kirim nanti ke pabrik-pabrik ternak di sekitar wilayah kita ini banyak. Jadi nanti dikirimnya itu dalam bentuk bongkahan begitu atau sudah di Wah, sudah kita pretelin. Pretelin. Kebetulan juga kita dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk perontok jagung itu. Jadi lebih mudah, masih bonggol utuh itu langsung kita giling udah keluar jadi beras jagung. Iya, sudah dipermudah. Jadi nggak ya, perlu Pak? dipetik begini sekarang, Iya, udah nggak jam. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Iya, makasih banyak. Saya kira untuk jagung seperti itu. Bibit rata-rata kita dapat bantuan juga dari pemerintah daerah, alhamdulillah. Kalau untuk yang lain pada saat ini belum ada penanaman yang lain, baru jagung ya Pak? Nggak, kita ada nanti singkong sebelah ini kan 1 hektar luasnya. Ini 1 hektar kita tanam jagung, 1 hektar nanti kita ada singkong. Singkong. Oh iya. Nanti kita lihat ke tempat singkong kita. Oh iya. Ya. Mari Pak. Kita telah sampai di kebun singkong milik Bapak Endang Oyip. Marilah kita menanyakan bagaimana cara-cara atau kiat Bapak untuk menanam singkong agar berhasil. Bagaimana Bapak? Untuk ini singkong apa Pak? Ini jenis apa? Ini kebetulan kita tanam singkong jenis Thailand. Ya. Ini yang namanya Thailand emas atau Thailand merah. Ini kalau menanam singkong kan paling mudah. Kita potong batangnya, tancepin, udah tinggalin jadi. Gitu, nggak terlalu ribet. Ya. Makanya nih singkong ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Perawatan mudah, hama juga cenderung tidak ada. Gitu. Hanya memang waktunya ini kan singkong tahunan, jadi minimal itu 8 bulan, bahkan sampai 1 tahun baru bisa cabut. Jadi kalau kita untuk mengandalkan konsumsi kebutuhan harian, ya menangis kali ini. Jadi ini Tuh, pun singkong ini. tidak bisa juga dikonsumsi. Ini ya, Pak, nggak ya? bukan singkong Bukan konsumsi singkong ini. konsumsi, Ini iya. kalau kita sebut itu singkong racun Oh ya. atau singkong pahit. Singkong Ini yang hanya pahit. untuk konsumsi langsung ke pabrik untuk diproduksi sebagai tapioka. Makanya kita juga ngejualnya langsung ke pabrik nanti. Tuh. Biasanya Bapak bisa menjual di pabrik itu berapa ton atau berapa banyak? Rata-rata kita dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 40 sampai 30 ton itu. 40 rata-rata tuh 40 ton. Oh, iya. Lah. 40 ton. Oh iya. Untuk kondisi normal yang sekarang ini harga sedang merosot, harga Sedang anjlok ya Pak ya? Iya itu. Harapan saya kepada Bapak Mentan tolong bantu kami itu. Iya. Ini harganya supaya stabil, Baik. gimana caranya. Iya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya harga-harga dari hasil pertanian ini akan terus meningkat dan membaik ya Pak? Ya. Apalagi programnya Pak Presiden kita untuk ini kan bahan baku etanol. Kami juga di dekat dari sini itu ada pabrik etanol. Oh, iya. Tapi sampai saat ini ya belum produksi. Ini adalah bahan baku utama etanol. iya. Bagus sih Iya. untuk etanol. Maka kalau etanol kita dibuka lagi program Bapak pemerintah itu, nah insya Allah petani kami Akan bahagia terus sekali, maju ya. lebih maju. Iya. Karena Untuk menambah penghasilan. penghasilan iya Iya. otomatis itu. Iya. Saya kira singkong ya itulah. Jadi ada kata nyanyian Kus-Plus itulah nih. Iya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lah ya ini dia. Iya. Ya itu singkong inilah. Bahagialah kalau petani Bang. Nggak ribet. Selanjutnya kita akan kemana lagi Bapak? Kita lihat ke tempat ikan kita, Ke kolam tempat ikan. Baiklah, Sobat Jalasena, marilah kita melihat perikanan yang Bapak olah. Letaknya di sebelah Ya. sana Pak. Ya. Sobat Bincang Jalasena, kita telah sampai di tempat kolam ikan Bapak Endang Oyip. Mungkin Bapak bisa menceritakan perikanan yang Bapak usahakan. Silakan. Oke, ini kita lihat, ini kita di bawah sana. Jauh di bawah sana itu kolam kita yang kita usahakan. Sebelah sana adalah pembesaran ikan nila. Sebelah sini juga ikan emas, ada juga ikan lele. Ikan nila, emas, dan lele ya Pak? Iya. Oh iya. Saya kira itu aja. Untuk pemeliharaan, Bapak memberikan
pakan apa dengan lele ataupun nila? Ya kalau itu kan sudah ada tersedia, kita pakai pur aja, Pakai pur pur. umum kita beli biasa di tempat umum. Saya kira lain-lain nggak ada yang kita produksi sendiri kalau ini, Iya. karena kita belum Baik, bisa Bapak. membuatkan peletnya tuh. Iya. Ah. Untuk masa panennya, Bapak mungkin panennya berapa bulan atau Ya ini minggu, Bapak? ya. Per minggu apa per bulan? Kalau yang emas ini kita juga pakai untuk usaha harian, ini kita pemancingan ya, buat pemancingan orang. Tapi kalau untuk pembesaran nila itu sampai 8 bulan. 8 bulan ya Pak, Bapak baru bisa bisa panen. konsumsi sebesar ini inilah. Oh, iya. Kita nila. Aduh, senang Sama. sekali ya Pak ya melihat ini Bapak Ya. mempunyai usaha yang Alhamdulillah sih tentunya kita. bisa membuat penambahan hasil Hasilan. di rumah tangga ya Pak. Iya, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baiklah Sobat Bincang Yalasena, kita telah menyaksikan perkebunan dan perikanan milik Bapak Endang Oyip. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Demikianlah episode kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.